warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulaningrum dalam mata kuliah akuntansi liabilitas ekuitas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengulas akuntansi transaksi saham. Jadi di minggu lalu sudah kita pelajari mengenai ekuit. Jadi setelah liabilitas sudah kita selesai kupas, untuk kali ini kita masuk ke wilayah ekuitas. Jadi di ekuitas, di perusahaan perseroan, umumnya ekuitasnya nanti berupa modal saham. Maka kita perlu mengulas, perlu memperdalam mengenai bagaimana pencatatan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan saham perusahaan. Nah, saham di perusahaan umumnya ada 3 jenis. Jadi saham itu ada yang bentuknya saham biasa, ada saham treasury, dan saham preferen. Untuk saham biasa, ini seperti di obligasi ya, kita mempelajari bagaimana menulis transaksi, mencatat transaksi pada saat menerbitkan saham biasa. Bagaimana sih pada saat kita menerbitkan saham biasa itu transaksinya di jurnal? Nah, itu ada 3 jenis sebenarnya untuk penerbitan saham biasa. Jadi saham biasa itu bisa diterbitkan pada nilai pari. Di situ tujuannya untuk memperoleh kas. Kemudian ada juga saham biasa yang diterbitkan tanpa nilai pari dan tujuannya untuk memperoleh kas. Dan ada satu lagi adalah penerbitan saham biasa untuk memperoleh bukan kas, jadi non kas, untuk memperoleh jasa bisa atau untuk memperoleh aset-aset selain dari kas. Itu pencatatannya akan berbeda dengan penerbitan saham untuk kas. Selanjutnya bagaimana pencatatannya, kita cek satu persatu untuk setiap transaksi ini ya. Nah, untuk kasus pertama pada saat kita ingin menerbitkan saham biasa di nilai pari untuk memperoleh kas. Jadi di saham itu sudah kita pelajari sebelumnya bahwa nanti ada nilai yang namanya nilai pari atau istilah lainnya namanya nilai nominal. Nilai yang tercatat dalam saham tersebut, nilai nominalnya. Nah, ketika kita menerbitkan saham biasa pada nilai pari untuk memperoleh kas, ini misalnya contohnya kasusnya seperti ini ya, misalnya ya, PT ABC menerbitkan 1000 lembar saham, 1000 lembar saham biasa dengan nilai pari senilai Rp1.000 untuk memperoleh kas. Untuk transaksi ini kita bisa mencatatnya, karena ini penerbitan sahamnya dinilai pari, maka pencatatannya tinggal kita kalikan 1000 lembar saham per sahamnya itu harganya Rp1.000. 1000 lembar saham dikali dengan Rp1.000. Maka jurnalnya nanti berarti yang diterima oleh perusahaan PT ABC itu kas. Kas karena kita menerbitkan saham berarti ada yang membeli ke kita, maka uang yang kita peroleh itu kita masukkan ke dalam kas. Kas senilai 1000 lembar saham dikali Rp1.000, maka nilainya 1 juta. Dan modal saham-saham biasa kita bertambah senilai 1 juta juga. Nah, ini untuk kasus pertama kita menerbitkan nilai saham itu sesuai dengan nilai parinya. Nah, bagaimana dengan misalnya PT ABC ini menerbitkan 1000 lembar saham lagi. Jadi sebelumnya sudah menerbitkan 1000 lembar saham, dia menerbitkan lagi 1000 lembar saham tambahan yang nilai parinya tadi sama. Nilai parinya kan tetap terus ya. Dari awal diterbitkan 1000 lembar saham harganya 1000. Berarti nanti nilai parinya tetap 1000, tapi dia di sini menjualnya senilai 5000 atau untuk memperoleh kas senilai 5000 mereka menjual segitu dan ternyata akhirnya juga ada yang beli senilai 5000. Lalu bagaimana kalau misalnya kondisi ini terjadi? Harganya nilai parinya 1000 dan harga lakunya itu 5000. Maka jurnalnya adalah kas yang kita peroleh berarti kan sesuai dari harga jualnya tadi ya. Akhirnya
saham kita terbelinya berapa, harganya 5.000, 5.000 dikali 1.000 lembar, 5 juta, kasnya bertambah, sedangkan modal saham biasanya nilainya sama, tetap 1.000 rupiah dikali 1.000 lembar saham. Untuk modal sahamnya sesuai dengan nilai parinya, yaitu 1 juta rupiah. Selisih dari uang yang kita peroleh dengan nilai dari saham kita 5 juta dikurangi 1 juta, yaitu 4 juta, itu kita catat sebagai premi, atau di sini lengkapnya adalah premium saham biasa. Nah, untuk transaksi di penerbitan saham biasa dinilai pari untuk memperoleh kas seperti ini ya. Ketika misalnya nilai lakunya saham kita itu lebih tinggi, maka nanti masuknya ke premi. Selisihnya nanti kita tambahkan ke dalam akun premi. Kalau misalnya lebih rendah ya berarti nanti diskonto, seperti itu. Ini contohnya ketika nilai yang kita peroleh kasnya itu lebih besar dari nilai pari. Nah, kita lihat bagaimana pengaruh dari premi ini di laporan keuangan. Jadi yang berhubungan dengan modal nanti kan berarti di laporan posisi keuangan ya. Di laporan posisi keuangan nanti berarti tampilannya nilai premi ini akan menambah nilai modal saham. Ini ditambah berarti ya. Modal sahamnya kan berarti kan tadi sebelumnya menerbitkan 1.000 lembar saham, berarti di awal transaksi tadi 1.000 ditambah dengan transaksi yang kedua ketika menjual 1.000 lembar saham lagi yang lakunya sebanyak 5.000 per lembar saham tadi, itu kita tambahkan modal saham jadinya 2 juta. Kemudian nilai premi yang di kasus kedua ini berarti nanti akan menambah nilai ekuitas perusahaan, yaitu sebanyak 4 juta. Jadi total untuk ekuitas di sini senilai 6 juta rupiah. Nah, bagaimana ketika kita menerbitkan saham biasa itu tidak dengan nilai pari, tanpa nilai pari, di mana tujuannya tadi ya sama untuk memperoleh kas. Ada kondisi di mana malah justru biasanya saham itu tidak dijual dalam nilai pari. Sangat jarang terjadi saham itu dijual dengan nilai pari, tapi biasanya saham biasa utamanya, saham biasa itu biasanya dijual dengan nilai market value. Market value atau nilai tertera namanya. Jadi nilai tertera ini berarti nilai yang terbentuk di pasar. Nilai dari saham itu nanti nilainya akan fluktuatif, tidak sama persis dengan nilai pari. Kalau nilai pari kan berarti nanti nilainya tetap seperti itu. Sedangkan kalau nilai market value ini nilainya akan berubah sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Makanya namanya juga market value, itu nilai tertera. Ada dua contoh kasus ya. Yang pertama, ketika PT ABC menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai tertera, berarti nilai yang sudah terbentuk di pasar. Jadi untuk saham di PT ABC itu memang sudah di pasar itu akhirnya dinilai sebesar 1.000 rupiah per lembar saham. Jadi ini beda dengan kasus yang tadi pertama ya, perlu diingat ini berbeda. Nilai ini nilai tertera, jadi nilai yang sudah benar-benar terbentuk di pasar, itu untuk memperoleh kas senilai 5.000 per lembar saham. Maka jurnalnya akan mirip sekali dengan kasus kedua di contoh soal yang pertama tadi. Jurnalnya nanti di sini nilai kasnya, kas kita adalah senilai uang yang kita peroleh, berarti 1.000 lembar saham dikali 5.000, jadinya 5 juta. Sedangkan modal saham biasanya kita itu kita kalikan juga dari nilai tertera. 1.000 lembar saham dikalikan dengan nilai tertera sebesar 1 juta. Perlu diingat ya, perlu saya ulang-ulang lagi, nilai tertera beda dengan nilai pari atau nilai nominal. Oke. Sedangkan selisihnya adalah
kita akui sebagai premium saham biasa. Di sini kondisinya kita lebih untung ya, selisih lebih. Jadi kita masukkan ke premi saham biasa. Ini contoh case pertama ini sama persis mirip sekali dengan kasus yang sebelumnya. Nah, bagaimana misalnya ketika PT ABC itu tidak memiliki nilai tertera? Misalnya mereka menerbitkan sahamnya tidak di bursa efek misalnya, jadi tidak terjadi di pasar, tidak benar-benar terjadi dijual di pasar modal, tapi biasanya ada juga kan saham yang dijual dengan rekanan atau misalnya untuk kalangan-kalangan hanya kecil saja untuk rekanannya. Misalnya tidak terdapat nilai tertera seperti itu, maka pencatatannya kita hanya mencatat langsung dari 1000 lembar saham dikalikan dengan 5.000 dengan harga perolehan kas kita. Kas bertambah sebesar 5 juta dan modal saham saham biasa itu juga bertambah sebesar 5 juta. Di sini tidak ada premi ya, karena memang nilainya hanya sesuai dengan nilai lakunya. Tidak ada nilai terteranya. Maka hanya kas dan modal saham biasa. Nah, untuk transaksi penerbitan saham biasa, selanjutnya tadi kan ada tujuannya kita menerbitkan saham biasa itu untuk memperoleh kas. Tadi ada 2 contoh kasus ketika untuk memperoleh kas itu kita menerbitkan dengan nilai pari dan dengan atau tanpa dengan nilai pari. Itu ketika ingin mendapatkan kas. Nah, sebenarnya untuk penerbitan saham biasa ini sebenarnya juga bisa untuk mendapatkan bukan kas. Misalnya kita ingin memperoleh jasa tertentu, pertukaran, kita memberikan saham atas jasa yang telah kita gunakan dari orang lain. Misalnya kita bayar jasa dengan saham, itu bisa. Atau misalnya kita untuk memperoleh aset selain kas, misalnya untuk memperoleh gedung, memperoleh tanah, kita bisa menerbitkan saham kepada menjual saham itu kepada si pemilik gedung. Kalau pemilik gedungnya bersedia dengan saham itu, berarti nanti transaksi penerbitan saham biasa ini bisa terjadi. Nah, contohnya untuk kasus pertama ketika kita menerbitkan saham biasa untuk memperoleh jasa. Misalnya ini ya, seorang penasihat hukum itu membantu pendirian PT ABC. Jadi waktu itu PT ABC baru mulai didirikan dengan dibantu oleh penasihat hukum. Nah, biaya jasa untuk penasihat hukum tersebut dealnya dulu 5 juta misalnya. Nah, dari jasa yang telah diberikan penasihat hukum ini, si PT ABC itu menawarkan bagaimana ketika dia membayar 5 jutanya dengan memberikan saham dari PT ABC, dan ternyata penasihat hukum tersebut setuju untuk menerima 4.000 lembar saham biasa dengan nilai pari senilai 1.000 rupiah. 1.000 rupiah per lembarnya sebagai bayaran atas tagihan jasa penasihat hukum tadi saat mendirikan PT ABC. Nah, transaksi ini jurnalnya kita akui sebanyak, karena tadi biaya jasanya sudah deal sebesar 5 juta, maka itu menjadi beban bagi operasional perusahaan. Maka beban operasi ini bertambah senilai 5 juta, sedangkan karena di sini kita membayarnya dengan saham yang diterbitkan, karena kita sudah menerbitkan saham, berarti modal saham kita bertambah senilai tadi 4.000 yang diterbitkan dengan harga nilai parinya 1.000 rupiah, maka kita kalikan modal saham biasanya adalah 4 juta, dan selisihnya perusahaan sebenarnya lebih untung nih, karena dulunya nilainya 5 juta, tapi kita bayarnya 4 juta. Senilai 4 juta, sebenarnya tidak bayar 4 juta juga sih, ini senilai 4 juta untuk modal, senilai 4 juta modal saham. Dan selisihnya itu premium saham biasa senilai 1 juta. Nah, ketika misalnya di sini ternyata nilai di pasar
harganya mungkin di sini jadi 3.000 misalnya, maka nanti nilainya modal sahamnya lebih tinggi, nanti selisihnya berarti karena kita cukup mengalami kerugian berarti nanti diskonto seperti itu. Kalau untung berarti premi, kalau ketika kondisi mengalami kerugian berarti diskonto. Nanti pengaruhnya juga di laporan posisi keuangan, kalau diskonto itu mengurang. Kalau premi ini menambah ya, kalau diskonto nanti mengurang. Kalau diskonto mengurang. Itu mengurang ya. Kalau misalnya kasus itu terjadi ketika nilai modal sahamnya ini nanti nilainya lebih tinggi daripada beban operasi yang perlu kita tanggung, maka nanti diskonto akan ada di sini. Diskonto ada di debit. Seperti itu. Kalau misalnya seperti itu ya, ketika modal sahamnya lebih besar dari beban operasinya. Oke, untuk kasus pertama seperti itu. Lalu untuk kasus penerbitan saham biasa untuk memperoleh aset non-kas. Misalnya kita menerbitkan saham untuk membeli tanah. PT ABC ini tadi sudah berdiri, sudah berjalan lama, beroperasi di bursa. Bahkan kepemilikannya publik ya, jadi saham sudah dijual di bursa efek misalnya. Nah, saham bernilai, jadi PT ABC itu punya saham yang bernilai pari sebesar 5.000 itu diperdagangkan secara aktif di bursa efek dengan harga 8.000 per lembar saham. Ini nilai terteranya di pasaran sebesar 8.000 per lembar saham. Nah, perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham untuk, maaf saya salah menyampaikan, nilai yang dijual di bursa efek itu adalah 8.000, bukan nilai tertera tadi ya. Kemudian saya lanjutkan. Tadi saham bernilainya, nilai parinya adalah 5.000, kemudian di pasaran dijualnya 8.000. Kemudian ada yang jual tanah ke PT ABC, akhirnya membeli tanah tersebut. Tanah tersebut dijualnya seharga 90 juta rupiah. Nah, PT ABC membeli tanah tersebut senilai 90 juta rupiah itu dengan menerbitkan 10.000 lembar saham yang harganya tadi 8.000 per lembar saham yang dijual di pasaran tadi ya. Untuk kasus ini pencatatannya tanah. Jadi untuk nilai tanah ini harganya berarti untuk kita sebagai PT ABC kita catat nilai tanah itu bukan senilai yang dijual di pasaran, tapi lakunya ke kita berapa sih? Lakunya ternyata 80 juta, 10.000 lembar saham dikali 8.000. Jadi 80 juta, tanah kita bertambah sebesar 80 juta rupiah. Kemudian modal saham biasanya itu kita akui dari nilai parinya. Nilai sahamnya itu kan nilai parinya sebesar 5.000 per lembar saham. Jadi 5.000 dikali 10.000 lembar saham, 50.000, maka kita ada selisih premi di sini. Selisih premi yaitu 80 juta, maaf saya tadi salah. Bukan 80.000 tapi 80 juta. 80 juta dikurangi 50 juta. Maka preminya itu adalah selisihnya sebesar 30 juta rupiah. Ini untuk pencatatan di saham biasa ketika kita menerbitkan saham biasa dengan kasus-kasus tertentu ini. Nah, untuk saham treasury dan saham preferred kita akan bahas mengenai dua saham tersebut di video selanjutnya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.